acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita segenap nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada siang hari ini kita masih diberikan rahmat serta hidayah, sehingga kita semua bisa berkumpul bersama-sama secara daring, dalam keadaan sehat dan tidak kurang sesuatu apapun, untuk dapat menghadiri acara diskusi terbuka kita dengan judul Kesejahteraan Rakyat dalam Ancaman Bayang-Bayang Oligarki. Ada apa di balik kenaikan PPN dan BBM serta kelangkaan minyak goreng pada siang hari ini? Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya, Anindya Yustika, anggota HMI Hukum Brawijaya Angkatan 2021, yang akan memimpin diskusi kita siang hari ini selaku moderator. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada seluruh hadirin yang penuh semangat berkenan untuk mengikuti sekaligus berpartisipasi secara aktif dalam keadaan diskusi kali ini. Pada diskusi hari ini kita memiliki 3 pemateri yang luar biasa. Yang pertama ada Pak Zainal Arifin, yang kedua ada Pak Faisal Basri, dan yang terakhir ada Ibu Dia Al-Uyun. Sebelum diskusi kita mulai, izinkan saya membacakan tata tertib diskusi ini. Kepada seluruh peserta diwajibkan untuk menyalakan kamera selama diskusi berlangsung dan menonaktifkan mic kecuali pada sesi tanya jawab setelah dipersilahkan. Baik, seperti yang telah kita ketahui, pada 1 April 2022, pemerintah secara resmi memberlakukan kenaikan terhadap tarif pajak pertambahan nilai atau PPN yang semula hanya 10% menjadi 11%. Kenaikan PPN dalam hal ini meliputi pulsa, AdSense, iklan sosial media, barang elektronik, komponen otomotif, dan kosmetik terkecuali sembako. Menurut data yang terhimpun, 115 juta masyarakat yang berada di kelompok ke atas menengah kemudian berpotensi besar dalam penurunan menjadi golongan miskin baru. Pemerintah juga secara resmi menaikkan harga bahan bakar minyak, khususnya bahan bakar dengan RON 92 ke atas, yang terdiri dari Pertalite RON 90 sebesar Rp7.650, Pertamax RON 92 sebesar Rp12.500, Dextalite CN 51 sebesar Rp12.950, Pertamax Dex CN 53 sebesar Rp13.700, dan Pertamax Turbo RON 98 sebesar Rp14.500. Kenaikan ini menurut pemerintah dipicu karena terjadinya krisis geopolitik yang terus berkembang sampai saat ini, mengakibatkan harga minyak dunia melambung tinggi di atas $100 per barel. Hal ini memicu terjadinya berbagai kelangkaan seperti pada bahan bakar Pertalite yang mulai sulit ditemukan di kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kepada pematik diskusi kita yang pertama, kepada Pak Faisal Basri. Halo, selamat siang Pak Faisal. Selamat siang. Ya, baik Pak. Izinkan saya. Sudah terdengar ya? Ya, izinkan saya untuk untuk mengenalkan Pak Faisal ini ya. Jadi Pak Faisal ini itu lahir di Bandung 6 November 1959. Beliau menapaki hampir sepanjang karirnya sebagai pengajar dan peneliti sejak tahun 1981 yang terlama pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia dan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat FEB UI. Setelah menamatkan program Strata 1 dengan gelar sarjana ekonomi dari FEUI, Pak Faisal melanjutkan studi Strata 2 dan memperoleh gelar MA dari Vanderbilt University, USA pada tahun 1988. Pada tahun 2014, Pak Faisal Basri diangkat sebagai Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas. Sebelumnya, Pak Faisal Basri menjadi anggota Tim Asisten Ekonomi Presiden RI tahun 2000, anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha periode 2000 sampai 2006, Ketua STIE Perbanas pada periode 1999 sampai 2003, Ketua Jurusan Ekonomi dan Studi Pembangunan FEUI pada periode 1995 sampai 1998, Ketua Lembaga Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Ekonomi, Kamar Dagang dan Industri Indonesia tahun 2009 sampai 2010. Sebelumnya
Juga beliau menjabat sebagai Direktur Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat FEUI UI pada tahun 1993 sampai 1995 dan Wakil Direktur Riset pada lembaga yang sama. Baik, kepada Pak Faisal, waktu dan layar dipersilakan, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, terima kasih telah menyelenggarakan acara ini dan mengundang saya. Temanya kompleks nih ya. Ada kenaikan harga-harga, ada kenaikan pajak, kemudian semuanya ini kan menggambarkan preferensi politik dari penguasa atau pendekatan penguasa dalam menyelesaikan masalah yang nanti kita buktikan insya Allah lebih mengutamakan kepentingan oligarki ketimbang rakyat banyak. Nah, saya ingin memulainya dari fenomena kenaikan harga itu. Perkenankan saya untuk share screen. Nah, di sini juga saya sebutkan inflasi dan pemulihan ekonomi nasional. Itu menunjukkan nanti preferensi pemerintahnya kemana gitu, mengatasi inflasi itu. Walaupun barangkali ini kurang berkenan di mata teman-teman, tapi mohon maaf, saya mulai masuknya dari sini lebih leluasa gitu kita untuk membawa konteksnya, tidak ujuk-ujuk bicara oligarki gitu. Ada satu keberhasilan yang harus diakui ya di masa Pak Jokowi ini. Indonesia sejak merdeka sampai zaman Pak SBY itu hampir selalu dihantui oleh kenaikan harga-harga. Dan jatuhnya pemerintahan itu juga banyak dipicu oleh kenaikan harga. Orde Lama jatuh karena harga-harga menjulang tinggi. Saya merasakan, saudara sekalian, saya dan hampir semua rakyat Indonesia waktu itu tahun 66 itu juga mengalami kelangkaan. Ya, kelangkaan karena apa? Karena kita tidak punya uang untuk beli beras dari luar negeri. Oleh karena itulah lazim di kalangan orang berada pun berasnya dicampur dengan bulgur. Saya merasakan. Kemudian konsumsi minyak tanah per rumah tangga itu tinggi sekali karena belum ada listrik. Di rumah saya belum ada listrik, jadi minyak tanah itu digunakan untuk memasak dan penerangan. Nah, jumlahnya juga terbatas, kemudian ada antrian. Namun antriannya sedemikian sangat tertib dan saya dengan adik saya lah yang bopong minyak tanah jatah bulanan itu ya di pasar dekat kediaman kami di kawasan selatan gitu, di kawasan Rasuna Said gitu. Semua rakyat merasakan, tidak kaya, tidak miskin, serba kekurangan. Gitu. Ada solidaritas, ada apa ya empati dan sebagainya itu. Nah sekarang Pak Jokowi sejak awal pemerintahannya itu berhasil menahan inflasi ini. Ya, pada level selalu di bawah 3 nih. Selalu di bawah 3 yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Nah, inflasi yang rendah inilah yang tadinya merupakan yang sampai sekarang ya bisa menjadi legacy pemerintahan Pak Jokowi, dan legacy itu terancam
Karena apa? Karena rendahnya harga-harga ini itu rupanya pakai metode injek kaki. Jadi bayangkan dalam 5 tahun terakhir lebih tarif listrik tidak naik. Jadi harganya ditentukan tidak boleh naik. Solar bertahun-tahun tidak boleh naik. Ya. Dan akibatnya apa? Orang kaya juga menikmati kenaikan itu. Kaya miskin menaikkan mengalami kestabilan harga. Nah, dalam situasi normal pemerintah sanggup. Nah, sekarang situasinya tidak normal, ada perang dunia, ya, proksi perang dunia ini sebetulnya yang mengakibatkan macam-macam, ya, termasuk harga minyak naik, melonjak, gitu, harga pangan melonjak. Pemerintah Indonesia tidak bisa melakukan injak kaki lagi karena injak kaki itu ada dananya. Jadi injak kaki maksud saya itu pemerintah menetapkan harga jauh di bawah harga pasar yang menyebabkan Pertamina dan PLN rugi dan pemerintah harus membayar kompensasinya dalam bentuk dana kompensasi itu. Nah, uangnya terbatas, ada pandemi pula. Nah, jadi saya perkirakan inflasi bulan April ini akan berada jauh di atas 3%, kemungkinan besar di atas 4%, bisa juga ada kemungkinan di atas 5%. Karena efek dari macam-macam kenaikan harga ini, ya. Nah, ini yang menggerus daya beli tadi seperti saudari moderator sampaikan itu bisa menurunkan jumlah orang, bisa membuat orang yang nyaris miskin menjadi miskin. Ya, jadi jumlah kemiskinannya bisa naik. Nah, kemudian pemerintah juga kan kebutuhannya banyak, antara lain buat subsidi energi itu, nah dananya terbatas. Maka pemerintah mengenakan kenaikan PPN, pajak pertambahan nilai, dari 10% ke 11%. Gitu. Dari 10% ke 11%, dan akan dapat pendapatan sekitar tambahan pendapatannya kira-kira 50 triliun. Nah, tapi yang dikorbankan rakyat. Karena apa? Rakyat ini sedang megap-megap. Rakyat ini konsumsinya masih merangkak sangat lambat. Biasanya konsumsi masyarakat itu naik ratanya 5%-an, 2021 naiknya masih 2%. Jadi kita itu masih jauh dari normal, masih sedang merangkak, masih sedang berupaya untuk masuk ke zona normal sebelum krisis, tapi belum, masih terbata-bata. Nah, istilah terbata-bata itu. Nah, sementara konsumsi masyarakat ini 54% sumbangannya ke PDB itu. Jadi penyumbang terbesar PDB itu ya si konsumsi kita semua ini. Growth-nya cuma 2%, ya kapan pulih, kan begitu, sederhana aja. Kapan pulihnya? Oke. Nah, kemudian juga kita nih rata-ratanya masih miskin. Semakin miskin kita, semakin banyak porsi dari belanja kita untuk makanan. Semakin kaya dia, semakin sedikit porsi belanjanya untuk makanan. Kan gitu kan? Nah, Anda bisa lihat di sini, konsumsi masyarakat Indonesia itu masih tinggi sekali, menurut Susenas, ya, kira-kira 49,1%. Jadi hampir 50-50 lah. Ini menandakan kita masih miskin atau nyaris miskin, gitu. Ya, sekali lagi, orang yang tidak miskin semakin tinggi pendapatannya, semakin banyak digunakan untuk sekolah, pendidikan,
rekreasi, jalan-jalan, kesehatan, macam-macam gitu kan. Nah, jadi ini kita masih rentan ini. Sebagian besar rakyat masih rentan, pertumbuhannya masih terbata-bata, ya, masih terbata-bata. Pengeluaran untuk makanan, ya, ini berdasarkan Susenas 2021, kita lihat masyarakat dibagi 5 kelompok, 20% termiskin, 20% di atasnya, sampai 20% terkaya. Nah ini 20% terkaya, konsumsi makanannya memang jauh lebih kecil ya, 39%. Tapi kalau saya gabung ini semua, ya 80% dari rakyat Indonesia itu konsumsinya masih di atas 50%. Bahkan orang paling miskin konsumsinya 64,15%. Nah, untuk urusan makanan ini, kita itu tidak bisa swasembada, tidak bisa memenuhi kebutuhan sendiri. Jadi kita membeli kebutuhan pangan kita lebih banyak dari luar negeri daripada kita menjual pangan kita ke luar negeri. Defisit kita sejak 2007. Jadi sejak 2007 kita defisit. Nah, karena defisit artinya lebih banyak impor daripada ekspor. Tatkala ada masalah pangan di dunia, ya kita termasuk yang terimbas karena posisi kita defisit. Kita lebih banyak membeli daripada menjual ke luar negeri, kan jadi jelas kan. Nah, harga di luar negeri naik, ya udah kita beli gandumnya lebih mahal, beli dagingnya lebih mahal, beli kedelainya juga begitu. Tapi kita juga bisa menjual yang lebih mahal. Ya, tapi bukan pangan gitu. Nah, jadi ini ada perang, ya dampaknya ke Indonesia lumayan dalam karena kita importir. Kalau kita swasembada mah cuek aja kan. Nah, bahkan teman-teman sekalian, kita itu berbalik arah. Tahun 1937 masih dijajah Belanda, Indonesia itu pengekspor gula terbesar kedua di dunia setelah Kuba. Sekarang Indonesia jadi pengimpor nomor 1 di dunia, bukan sekarang ya, tahun 2016-2018, sejak 2019 nomor 2 terbesar. Nah, jadi coba bayangkan kalau harga gula melonjak, oh udahlah kita nggak bisa minum gula, pahit-pahitan terus ya. Kalau saya sih nggak masalah karena saya tidak mengkonsumsi gula karena penyakit, bukan karena apa-apa. Nah, ini dampak langsung perang Ukrainanya ya. Ukraina pengekspor komoditas pertanian utama dunia, Rusia merupakan pengekspor gandum terbesar di dunia, Ukraina juga salah satu pengekspor gandum ternama. Keduanya menyumbang sekitar 30% perdagangan gandum dunia. Mitra dagang utamanya adalah Timur Tengah dan Afrika. Ukraina adalah pengekspor terbesar minyak bunga matahari. Dalam 5 tahun terakhir, gabungan ekspor jagung, gandum, barley, Ukraina itu terbesar kedua setelah Amerika Serikat. Dengan cadangan gas yang melimpah, Rusia menjadi produsen amonia utama. Amonia adalah bahan baku kunci untuk menghasilkan pupuk nitrogen. Nah, kita masih impor pupuk nitrogen, pupuk naik, merembet lagi ke barang-barang pangan lainnya kan, produk-produk pangan lainnya gitu. Nah, jadi transmisinya begitu dari segala arah, adik-adik sekalian. Dan memang di dunia ini harga pangan meroket. Ini mencapai rekor baru nih tahun 2022 ya nih. Angka tertinggi baru dari 2007 ke 2021 kita tinggi. Jadi memang kita tidak bisa hambat. Yang kita bisa lakukan adalah itu tadi, usahakan swasembada kan nggak bisa cepat, udah pasti enggak gitu ya. Nah, jadi upaya stabilisasinya seperti apa? Nah, ini dari sinilah. Jadi
di Indonesia ada sektor-sektor yang diuntungkan dari kondisi sekarang. Misalnya batu bara, ya, CPO, timah, nikel, itu harganya bagus semua. Ya. Nah, jadi bagaimana kita jangan bicara derita saja, tapi yang bagus-bagus ini dibiarkan. Nah, yang bagus-bagus ini nyumbang, kan ingat, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, kan? Bukan bagi sebesar-besarnya kemakmuran Erick Thohir, kemakmuran Luhut Panjaitan, Erlangga Hartarto, yang dia dan keluarganya semua itu punya tambang batu bara yang senyum-senyum aja. Nah, negara wajib hadir untuk mengenakan pajak ekspor batu bara sehingga windfall dari batu baranya ini juga dinikmati oleh rakyat. Enggak semua. Ya, mereka terbanyak menikmatinya, tapi pemerintah ngambil. Ya. 10%, 20%, sepantasnya minimal 25%, pemerintah akan dapat 125 triliun. Tapi pemerintahnya tidak berani. Pemerintah beraninya dengan rakyat. Karena kalau CPO, 40% produsennya adalah petani. Nah, itu dikenakan pajak, dikenakan bea tambahan. 40%-nya adalah petani. Namun batu bara tidak ada petaninya, tidak ada pengusaha kecilnya, hampir semuanya, ya hampir semualah. Hampir semua yang menguasai 70% produksi batu bara itu tidak disentuh. Bahkan pemerintah seolah-olah takut tersetrum kalau dekat-dekat dengan kepentingan oligark itu. Saya sudah sampaikan ini kepada beberapa menteri secara langsung, tatap muka, tolong jangan sakiti rakyat, bebankan pembiayaan ini kepada yang sedang ketiban rezeki non-plok. Anda bisa bayangkan ya, yang namanya ekspor batu bara itu 500 triliunan. 500 triliun, gila nggak? Nah, kalau diambil 150 triliun, mereka untungnya masih sangat besar. Dan kita menegakkan Undang-Undang Dasar bumi air bagi kekayaan, bagi kemakmuran sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan kemakmuran oligark semata. Oke. Nah, ini lihat harga minyak goreng lewat. Nah, kemudian ini akan saya lewati. Nah, ini bukti ya, kita juga mengutamakan oligark ini. Bukan kita, pemerintah. Nah, ini saya katakan, kata pemerintah, angkatan minyak goreng karena pengusaha itu lebih senang mengekspor CPO. Karena harga CPO-nya naik, ya. Karena harga CPO-nya naik, maka berbondong-bondonglah orang mengekspor. Sangat tidak benar. Karena ini kita lihat volume ekspor, ya, volume ekspor CPO itu turun dari 29,5 jadi 27,3, turun lagi 26,9 tahun lalu. Jadi tidak benar sinyalemen pemerintah CPO langka karena berbondong-bondong diekspor. Tidak benar. Nah, oleh karena itu tidak terjadi kelangkaan CPO di dalam negeri. Nah, kita cari CPO ini yang diproduksi itu digunakan untuk domestik maupun untuk ekspor tadi, kan. Nah, yang untuk domestik itu penggunanya ada 3 kelompok. Industri pangan, ini yang buat minyak goreng dan kawan-kawan itu. Industri oleokimia, untuk bikin sabun, ya, bikin kosmetik, kira ini dari oleokimia, dan dari biodiesel. Biodiesel dulu enggak ada. Sekarang tiba-tiba ada. Nah, kita lihat. Untuk industri pangan, untuk industri pangan, ya, yang ke minyak goreng ini turun tuh alokasi untuk industri pangan turun, ya, dari 58,9 tinggal 46,6 tahun 2022 ini alokasinya. Kalau 2021 ya Anda bisa lihat yang abu-abu, ya.
Nah, oleh-kimia naik, tapi naiknya tidak terlalu tajam ya, dari 9,7, 11,5 turun lagi 10,6. Yang naik tajam kan buat biofuel ya. Nih, biofuel naik dari 34,5 juta ton menjadi 42,9 juta ton. Jadi untuk biofuel dan untuk industri pangan hampir sama. Bentar lagi disusul nih oleh biodiesel. Nah, pertanyaannya kenapa biodiesel ini semua dimiliki oleh oligark? Semua, tanpa kecuali. Ya, semua dimiliki oleh oligark. Kalau CPO-nya digunakan untuk biodiesel, maka harganya dapat harga internasional. Kalau dijual, misalnya harga internasionalnya 100. Kalau dijual ke minyak goreng, pakai harga domestik 70 rupiah. Ya orang berbondong-bondong akan menjual ke biodiesel. Minyak gorengnya berkurang sehingga produksinya pun berkurang. Karena ada kebijakan dua harga yang ngaco juga untuk menjamin para oligark itu tetap untung dan berbinar-binar bisnisnya. Oke. Nah, kemudian biodiesel ini buat atas nama ketahanan energi. Karena kita import energi, nah sekarang kita campur solar kita dengan CPO. Harganya juga mahal, disubsidi juga gitu. Nah, ini penikmat subsidinya ini. Ini kelamaan ini. Penikmat subsidinya ini. Jadi ada dana, namanya dana dari biaya sawit itu, ya itu buat biofuel itu 79,04%, ya. Untuk tahun lalu saja 51,86 triliun. Semua dinikmati oleh para oligark itu. Sementara pemerajaan sawit rakyat cuma 4,73%. Lagi-lagi pemerintah mengenakan dana sawit dan 79% lari kembali ke para oligark itu, ke rakyatnya cuma seumprit. Ya, padahal ada perkebunan rakyat di sini 34% ini. Nah, jadi kembali saudara sekalian. Jadi rakyat nomor 2, nomor 1 oligark. Ya kenapa oligark? Karena oligarknya sudah menyatu gitu antara penguasa dengan pengusaha gitu. Sudah berkelindan dia. Menerapkan dua harga, ya, transparan dalam penentuan kuota. Nah, ini kenaikan PPN juga Anda bisa lihat di sini. Kok kalau buat rakyat kecil kan PPN itu misalnya saya beli mie instan ya, dengan orang super kaya di Indonesia beli mie instan itu bayar pajaknya kita sama. 11%, tadinya 10%. Nah, jadi bebannya langsung ke rakyat kalau PPN dinaikkan. Nah, sebaliknya, ironisnya, pemerintah itu menurunkan pajak korporasi, pajak keuntungan perusahaan dari 25% jadi 22%. Buat korporasi juga, buat oligark juga kan. Jadi oligark di Indonesia bayar pajaknya makin turun, dapat fasilitas macam-macam, termasuk dapat subsidi yang luar biasa besarnya, yang dinikmati oleh segelintir orang. Nah, segelintir orang itu adalah, ini dia, PT-PT-nya ini ya. Nah, Anda bisa lihat nih insentif untuk biodiesel naiknya luar biasa. Tahun lalu saja 51,8 triliun. Nah, ini diambil dananya secara tidak langsung kan diambil dari kenaikan kenaikan PPN buat rakyat untuk mensubsidi yang besar-besar ini. Jadi sungguh kita harus lebih tajam, lebih keras ya, lebih tajam dan lebih keras menuntut amanat rakyat itu. Amanat penderitaan rakyat yang kian susah
Dan kita bisa buktikan, kita bisa diskusikan nanti bahwa tidak heran di Indonesia jumlah orang kaya selama COVID ini justru naik, sementara jumlah orang miskinnya juga bertambah. Ironis sekali, orang miskinnya makin susah, orang kayanya semakin berjaya, dan semakin bertambah jumlah orang kayanya. Ini saya tidak akan sampaikan, ini bukan di kelas ya, tapi alangkah mudahnya menjelaskan ini semua. Jadi saudara sekalian, kalau kita tidak mengekspor, harga CPO itu P0. Nah, kalau kita mengekspor, harga di luar negerinya PT gitu. Nah, jadi PX ini, PX. Kalau di pasar luar negeri harganya PX, nah pada harga tinggi tentu saja produsen akan menjual lebih atau memproduksi lebih banyak. Nah, pemerintah ingin di dalam negeri itu harganya ya enggak PX gitu supaya harga minyak gorengnya enggak tinggi. Maka dikenakanlah pajak ekspor, ya, dikenakan pajak ekspor sehingga pengusaha menjual ke luar negeri harganya PX, tapi dia dapatnya PT gitu. Nah, jadi kalau masih PT dianggap lebih tinggi, pajak ekspornya dinaikkan, harga di dalam negeri bisa jadi turun. Gitulah seterusnya, nanti teman-teman bisa lihat. Saya rasa saya harus berhenti di sini karena sudah terlalu lama. Nanti kita diskusi, kita lanjutkan, tapi intinya kebijakan negara di era Jokowi, terutama di era Jokowi II ini, syarat dengan sejumlah kebijakan kontroversial yang memperkokoh cengkraman oligarki, ya, semakin luar biasa, semakin gelap mata, dan itu terjadi karena gagal mendiagnosis akar masalah. Jadi kebijakan publik, kuncinya dari kebijakan publik yang bagus adalah mendiagnosisnya benar. Kalau mendiagnosis masalahnya salah, resepnya pun salah. Nah, ini Jokowi terperangkap pada mendiagnosisnya salah, sehingga karena tidak ada check and balances, tidak ada mekanisme koreksi, kesalahan-kesalahan ini berlanjut mulai dari Omnibus Law, kemudian Undang-Undang Minerba, Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law, PP, sampai nanti saya bisa tunjukkan ke gula, ke berbagai sektor ini. Jadi saatnya kita melawan, saya rasa kita tidak boleh diam. Kalau kita diam, kita akan dilindas oleh kekuatan yang mereka miliki itu. Tapi mereka tidak akan menang kalau rakyat bersatu dengan cara apa? Melakukan upaya collective action. Kalau kita sendiri-sendiri, kita ditangkap semua. Tapi kalau kita kolektif, penjara tidak cukup buat kita. Semua. Makasih. Baik, terima kasih Pak Faisal atas pemaparan materinya yang sangat luar biasa. Tidak lama-lama lagi ya, kita lanjutkan kepada pemateri kedua, yaitu Pak Mas Zainal Arifin. Apakah Mas Zainal Arifin sudah hadir? Halo. Ya, Anin. halo Mas Zainal. Ya, izinkan saya untuk memperkenalkan Mas Zainal ini ya. Jadi, Mas Zainal Arifin ini lahir di Demak pada 29 Oktober 1985 dan saat ini berdomisili di Demak, Jawa Tengah. Mengawali proses belajar di berbagai organisasi, diantaranya Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, Himpunan Mahasiswa Islam, dan terlibat dalam komunitas pemberdayaan di level kampung. Saat ini berprofesi sebagai pengacara publik dan pegiat hak asasi manusia dan demokrasi, serta banyak menghabiskan waktu untuk belajar menjadi petani,
untuk memuliakan benih, memuliakan tanah, memuliakan tanaman, dan memuliakan kehidupan. Pernah menjadi asisten pengacara publik di LBH Jakarta pada 2011 sampai 2012, kemudian menjadi pengacara publik di LBH Semarang pada 2012 hingga 2020, lalu pernah juga bertanggung jawab melakukan pengesahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja eksekutif daerah Walhi Jawa Tengah pada tahun 2016 sampai 2020 dan dari tahun 2021 sampai sekarang menjadi Ketua Bidang Advokasi dan Jaringan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Kepada Mas Zainal, waktu dan layar dipersilahkan. Oke, terima kasih kawan-kawan HMI Komisariat Universitas Brawijaya atau Komisariat Fakultas Hukum ya Universitas Brawijaya, dan selamat sore Bang Faisal Basri, kemudian Ibu Yaul Uyun ya. Yang pada hari ini juga saya berkesempatan untuk belajar bareng gitu dan berdiskusi bersama kawan-kawan mahasiswa di Universitas Brawijaya. Nah, sebenarnya yang disampaikan oleh Bang Faisal Basri di awal itu sebenarnya menjadi tangga untuk kita bisa memahami sebenarnya bagaimana situasi kaitannya dengan beberapa kebijakan di rezim hari ini di era Jokowi yang kemudian bagaimana menyebabkan kelangkaan minyak, kemudian kenaikan harga BBM dan sebagainya, meskipun dalam beberapa hal tadi juga dijelaskan memang ada faktor-faktor lain yang menyebabkan itu terjadi. Tapi pada intinya sebenarnya kalau kita berbicara kaitannya dengan negara dan pemerintah hari ini ya, maka kemudian negara itu memiliki atau pemerintah memiliki tanggung jawab untuk membuat kebijakan-kebijakan termasuk tadi ya melakukan perencanaan sebenarnya dari situasi-situasi baik itu global maupun nasional yang kemudian berindikasi kepada situasi di nasional kaitannya dengan peningkatan atau kemudian kenaikan harga dan yang lainnya. Nah, tapi saya ingin menarik bahwa berbicara terkait mengenai kelangkaan minyak, kemudian kenaikan harga minyak gitu ya, dalam hari ini minyak goreng, itu sebenarnya kita bisa melihat bagaimana negara itu sudah memberikan atau sudah mencoba untuk mengeluarkan berbagai kebijakan dalam beberapa bulan terakhir, akan tetapi kemudian tidak juga bisa mempengaruhi kaitannya dengan kelangkaan dan naiknya harga minyak goreng. Nah, ini bisa kita lihat bahwa sebenarnya kenapa ini terjadi. Meskipun kemudian ketika pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi, justru kemudian minyak goreng langka. Tapi kemudian eceran tertinggi itu dihapuskan, maka kemudian yang terjadi minyak goreng itu banyak di pasaran tapi dengan harga yang tinggi. Nah, sebenarnya persoalan kaitannya dengan minyak goreng ini YLBI menganggap merupakan bagian dari rumitnya ya persoalan-persoalan ini ya atau carut marutnya ya. Persoalan-persoalan di industri minyak goreng yang berkaitan dengan industri-industri yang di hulunya yaitu di sawit. Nah, seperti halnya kita ketahui bahwa hari ini itu secara faktual ya, bahwa ada fakta-fakta sumber daya alam hari ini itu dikuasai oleh para oligarki. Misalkan kaitannya dengan minyak goreng, kita bicara soal industri sawit. Maka kita bisa melihat dari berbagai kajian yang dibuat oleh kawan-kawan di TUK Indonesia ataupun kemudian kawan-kawan Walhi atau beberapa kawan-kawan yang bergerak di isu-isu sumber daya alam, kita melihat bahwa per 2021 itu memang 14,9 juta hektar ya luasan sawit yang ada di secara nasional. Nah, ini memang mengalami kenaikan yang secara signifikan berjalan lurus dengan kebijakan renewable energy ataupun kemudian ekspor yang atau keterbutuhan ini ya CPO di Eropa gitu ya, yang kemudian difasilitasi oleh negara untuk memperluas ekspansi perusahaan untuk memperluas sawitnya. Nah, kalau kita lihat dari 14,9 juta hektar itu 60% atau 9 juta hektar itu dikuasai oleh 25 perusahaan dari 29 keluarga. Dan itu artinya hanya 0, berapa persen dari penduduk Indonesia. Nah, 5 grup diantaranya dari 25 itu grup ini ya, grup di perusahaan sawit itu yang kemudian menguasai kaitannya dengan pabrik-pabrik di minyak goreng. Nah, sementara penguasaan lahan sawit di masyarakat kita bisa melihat terjadi ketimpangan
kalau tadi 9 juta hektar itu dikuasai oleh perusahaan-perusahaan besar atau 25 grup dari 29 keluarga gitu. Nah, hari ini perkebunan-perkebunan sawit yang dikuasai oleh masyarakat itu hanya sekitar 5 juta hektar ya dari 2,74 KK. Artinya satu KK itu hanya menguasai sekitar 2 hektar. Nah, itu pun kemudian kalau kita cek di lapangan ya, banyak sekali kemudian masyarakat-masyarakat yang melakukan penguasaan sawit itu atau perkebunan sawit masyarakat itu menggunakan skema-skema kemitraan plasma gitu ya, dan beberapa skema-skema lainnya yang itu pada ujung-ujungnya juga larinya ke perusahaan-perusahaan besar juga. Nah, dari beberapa kebijakan pemerintahan dan fakta-fakta tersebut sebenarnya kita bisa melihat bahwa dari hulunya saja kita berbicara mengenai sawit itu ya, perluasan dan ekspansi sawit yang sedemikian rupa ya, yang 14,9 juta hektar itu yang harusnya kemudian dalam konteks logika kita tidak lagi harusnya mengalami kelangkaan gitu, tapi pada faktanya kemudian terjadi kelangkaan. Artinya sebenarnya kita bisa melihat bahwa satu ketidakmampuan pemerintah dalam mengendalikan harga ya, dan yang kedua memang kebijakan-kebijakan ini ekspansi sawit hari ini itu juga ternyata tidak memiliki implikasi ya yang baik terhadap perekonomian rakyat dengan adanya kelangkaan minyak dan sebagainya. Nah, itu menjadi penting saya kira untuk kemudian di capture gitu. Nah, sehingga kemudian kenaikan minyak gitu ya, minyak goreng itu yang tadi persoalannya dari hulu sampai kemudian dari hulu sampai ini ya, proses-proses distribusi sampai pada level-level konsumsi, itu yang akhirnya tentu saja akan berindikasi pada inflasi dan kenaikan-kenaikan harga di masyarakat. Sementara kemudian hari ini ya masih dalam suasana pandemi, pemulihan ekonomi pasca pandemi itu seharusnya menjadi salah satu prioritas nasional oleh pemerintah untuk pemulihan ini ya, pemulihan ekonominya. Di mana di masa-masa pandemi kita mengetahui beberapa usaha-usaha kecil menengah itu ambruk gitu ya, usaha-usaha makan itu yang dikelola oleh masyarakat kecil itu ambruk, tapi di satu sisi kemudian kenaikan harga ini tentu saja akan menjadikan masyarakat menjadi lebih ini ya, lebih sengsara gitu ya. Daya beli masyarakat yang masih rendah ini apalagi di suasana yang puasa gitu ya. Maka kemudian situasi hari ini praktis akan menyengsarakan rakyat. Tambah lagi kemudian kenaikan BBM yang kemudian dilakukan oleh pemerintah, meskipun kemudian itu juga melalui faktor-faktor ini ya, ada beberapa faktor di situasi ekonomi global yang saya kira juga sangat mengaruhi ya. Tapi kalau kita melihat dari beberapa misalkan kenaikan BBM, kalau kita lihat itu kan selalu alasan dari pemerintah itu adalah untuk tidak membebankan ya APBN. Nah, sehingga kemudian kalau kita lihat dalam undang-undang energi gitu ya, harusnya ketika kita berbicara mengenai harga energi itu harus berbicara pada ekonomi yang berkeadilan. Nah, ekonomi berkeadilan ini kemudian seringkali multitafsir, ditafsirkan berbeda oleh pemerintah. Misalkan keadilan dalam hal ini itu ditafsirkan bahwa tidak membebani biaya APBN. Tapi bagaimana kemudian prinsip-prinsip keadilan dalam konteks ekonomi ini harus diterapkan ketika berbicara kaitannya dengan masyarakat. Karena tentu saja ketika BBM naik gitu ya, tentu saja akan mengaruhi harga-harga ini ya, bahan pokok yang lain, karena juga mempengaruhi proses-proses distribusi yang semakin mahal dan sebagainya. Itu sebenarnya satu hal yang menjadi menarik. Tapi apa sih kemudian yang menjadi ini alasan kemudian dibalik stabilisasi APBN dan kemudian juga kenaikan harga, kenaikan PPN ini berkelindan dengan situasi isu-isu kaitannya dengan 3 periode dan juga perpanjangan masa jabatan presiden ataupun penundaan pemilu. Nah, kami melihat bahwa ya stabilisasi APBN ini berkaitan setidaknya ada hubungannya dengan beberapa keinginan negara atau pemerintah hari ini. Yang pertama terkait mengenai ibu kota nasional atau ibu kota negara ya, atau IKN yang kemudian sudah ditetapkan oleh Presiden Jokowi pada beberapa waktu yang lalu. Nah,
kita juga melihat bahwa pada waktu kemudian IKN ini dihembuskan dan ditetapkan, ya begitu sangat cepat, seperti halnya pemerintah menetapkan beberapa kebijakan yang lain di masa pandemi yang itu tidak partisipatif dan menyalahi beberapa prosedur dalam konteks pembuatan peraturan perundang-undangan gitu. Maka kemudian kita melihat bahwa pemerintah pada waktu itu klaimnya tidak akan menggunakan APBN. Tapi akhirnya kemudian diketahui bahwa pembangunan IKN itu juga menggunakan APBN. Nah, ini juga sebenarnya kita patut menduga sebenarnya. Kalau melihat beberapa ini situasi terkait mengenai IKN dengan mundurnya SoftBank kaitannya dengan lembaga-lembaga pembiayaan yang akan digadang-gadang menjadi investor dalam pembangunan IKN, maka sebenarnya pemerintah atau negara hari ini itu sedang mencari ya dukungan terkait mengenai pembiayaan di IKN. Sehingga patut diduga sebenarnya kenaikan-kenaikan PPN, kemudian kenaikan harga dan sebagainya, atau meminimalisir pembebanan biaya APBN itu sebenarnya untuk menyiapkan beberapa proyek-proyek strategis nasional atau proyek-proyek ambisius yang hari ini sedang dikerjakan. Nah, kemudian APBN saja itu menurutku tidak cukup, sehingga kemudian dukungan politik itu menjadi bagian dari hal yang paling penting. Karena kita tahu bahwa IKN membutuhkan ini ya konsolidasi secara politik oligarki itu yang cukup kuat, sehingga ada bacaan kalau misalkan IKN ini tidak dijalankan dalam beberapa tahun ke depan sampai akhir periode masa Jokowi gitu, mungkin saja bisa mangkrak gitu dengan peralihan situasi politik yang berbeda. Sehingga ini menjadi penting bagi oligarki hari ini untuk memastikan bahwa beberapa proyek-proyek strategis nasional termasuk IKN itu tetap berjalan, maka dibutuhkan konsolidasi yang masih ini ya yang semuanya nyaman hari ini gitu bagi para oligarki. Nah, tentu saja ini ada beberapa kepentingan kalau kita berbicara soal IKN kaitannya dengan pemutihan izin-izin tambang, di mana kita tahu bahwa lokasi-lokasi IKN juga merupakan lahan-lahan konsesi milik oligarki yang hari ini juga menjadi ini ya menempati posisi-posisi tertinggi di partai ataupun kemudian berada dalam lingkaran kekuasaan. Nah, maka kemudian tidak heran ya tengah kemudian isu di tengah pandemi masyarakat yang harus antara hidup dan mati gitu ya, masyarakat dibani kaitannya dengan kebijakan-kebijakan yang membuat inflasi dan kemudian kenaikan harga gitu, dan kemudian juga masyarakat juga diharuskan untuk kemudian melihat bagaimana seakan-akan negara itu hanya milik segelintir orang saja, milik ketua-ketua partai ketika berbicara soal amandemen UUD itu atau perpanjangan presiden atau 3 periode dan sebagainya itu hanya berdasarkan pada cuitan-cuitan atau usulan-usulan dari beberapa orang saja yang menempati partai hari ini. Dan saya rasa ini sebenarnya menjadikan kita harus agak mundur jauh gitu ya untuk melihat hari ini gitu, maka sebenarnya kita bisa melihat bahwa situasi hari ini tidak hanya kemudian memangkas semua perjuangan-perjuangan di masa lalu gitu. Ketika kita berbicara soal sektor sumber daya alam, soal lingkungan hidup itu dipangkas habis lewat satu jentikan jari saja oleh Undang-Undang Cipta Kerja gitu, semuanya diterabas gitu, sehingga kemudian kita kembali lagi pada yang seharusnya maju lebih baik gitu, semakin mundur dalam konteks kebijakan. Kemudian kita juga dihadapkan pada situasi di mana lembaga-lembaga pengawas seperti halnya KPK juga dipangkas habis gitu ya, dilemahkan, dan juga kaitannya dengan sistem politik yang kemudian juga hanya memastikan ya status quo bagi para oligarki yang hari ini juga berada di situ. Yang artinya sebenarnya hari ini kita membayangkan pada situasi yang sama seperti halnya Orde Baru sih. Meskipun kemudian kalau dulu sentralistik sentrum ininya ada di Soeharto gitu, tapi hari ini ada di oligarki dan pemerintah Jokowi hari ini menjadi bagian dari pemerintahan yang mulai cenderung otoriter ya, mengarah kepada otoriter dan yang dikuasai oleh oligarki.
Nah, saya rasa itu Anin mungkin yang bisa saya sampaikan dan mungkin nanti kita bisa lanjutkan dengan diskusi. Baik, terima kasih Mas Zainal atas pemaparannya yang sangat luar biasa. Selanjutnya, bagaimana Bu Dia Aluyun? Sudah berada di Zoom ya? Selamat sore, Bu. Ya, selamat sore. Selamat sore juga untuk Pak Faisal Basri. Kali kedua berjumpa. Salam kenal juga untuk Mas Zainal dari YLBHI. Salam jumpa juga. Oke, sebenarnya waktu baca itu memang ada beberapa hal ya yang ingin saya lihat mungkin dengan perspektif keterbatasan saya ya, karena ini sebenarnya sebenarnya keahlian Pak Faisal Basri barangkali yang juga ditambah dengan pengamatan lapang dari YLBHI gitu ya. Mungkin di sini saya dari segi akademisi ingin melihat begitu ya. Bahwa kemudian sebenarnya desain ini bukan desain yang baru barangkali ketika bicara tentang oligarki dan relasi minyak ataupun kenaikan BBM yang terjadi. Saya melihatnya di sini ada kondisi sebenarnya di mana kemudian ada usaha-usaha di dalam ekonomi kita dalam kacamata yang kemudian saya coba lihat begitu ya, itu adalah imperialis dari produk-produk kapital yang kemudian dimunculkan sehingga mendominasi pasar yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua itu adalah ada sebuah instrumen, maaf ya salah ketik, instrumen pendudukan buruh di dalam konteks bagaimana kemudian mendapatkan tenaga kerja yang murah. Dan dalam semangat kapitalisme global tersebut, begitu ya, itu berimbas ke Indonesia. Ada 3 trik yang saya lihat dari pemerintah yang kemudian atau dari penguasa barangkali begitu ya, yang sebenarnya digunakan di dalam proses bagaimana kemudian membentuk ekonomi kita ini baik-baik saja dalam versi 1% dan tidak baik-baik saja dalam versi 99% barangkali. Yang pertama adalah darurat ya. Jadi pertama kali kemudian nanti saya jelaskan juga. Pertama kali kemudian bagaimana kemudian pemerintah mulai bermanuver itu adalah di masa COVID-19 ini gitu ya. Kemudian yang kedua itu ada target yang luar biasa, permainan ekonomi yang digunakan itu adalah di dalam Omnibus Law. Tadi Bung Zainal juga sudah banyak menyampaikan tentang bagaimana Omnibus Law ini memporak-porandakan ekonomi kita gitu ya. Yang ketiga adalah bagaimana proyek pemerintah itu kemudian muncul dalam dalam proyek-proyek IKN gitu ya, yang kita sadari bareng bahwa ternyata proyek IKN itu muncul dari letupan gitu ya, iseng-iseng berhadiah saya bilang. Jadi kalau nggak ada yang mengawasi tiba-tiba muncul saja sebuah proyek gitu ya. Baru kemudian sadar bahwa proyek itu ternyata butuh undang-undang dan kemudian undang-undangnya secara fast track gitu ya, kemudian disahkan di tahun 2021 gitu. Jadi memang ada kondisi trik-trik yang atau sarana-sarana barangkali yang digunakan oleh penguasa dalam rangka untuk memporak-porandakan gitu ya hak masyarakat terkait dengan hak untuk mendapatkan kesejahteraan sebagaimana disebutkan di dalam konstitusi. Darurat negara gitu ya. Kenapa saya berpikir ke sana gitu ya waktu bahas tentang darurat negara, itu memang menjadi masalah karena di dalam aspek ketatanegaraan gitu ya, darurat negara ini bukan sesuatu yang biasa gitu ya. Dalam kondisi pandemi yang pernah terjadi ataupun yang terjadi di luar sana, seringkali kemudian proses-proses kedaruratan dari negara itu seringkali disertai dengan kebijakan-kebijakan yang kemudian
kebijakan-kebijakan itu sebagai langkah pemerintah sebenarnya untuk peralihan kekuasaan ataupun untuk mengambil keuntungan dari kekuasaan itu, gitu ya, atau melakukan perubahan. Inilah yang kemudian perlu kita garis bawahi, bahwa kemudian darurat negara yang kemudian dalam penanganan COVID itu tidak tepat, gitu ya. Ini saya ambil dari slide saya di waktu pandemi baru mulai, gitu ya. Saat itu saya berpikir bahwa mungkin ada masalah yang besar dari darurat negara ini, gitu ya, dan kemudian itu berujung dengan banyak kritik, gitu ya, tentang bagaimana kemudian lebih pasnya bahwa COVID-19 itu di bawah Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan. Tapi saya tidak akan mengarah ke sana, gitu ya. Yang kita lihat adalah bagaimana di sektor ekonomi ternyata kemudian peraturan pemerintah 21 tahun 2020 tentang pembatasan sosial ini juga ternyata memiliki dampak yang sangat luar biasa, gitu ya. Di antaranya adalah yang paling nampak di situ itu adalah tentang bagaimana kemudian pola penyerapan dana yang kemudian itu lebih terkonsentrasi pada infrastruktur, gitu ya. Dan kemudian juga ada permasalahan, jadi tidak mau mengurangi sektor pemerintahannya, tapi pengurangan pada dananya, sehingga kemudian kemanfaatannya ini tidak dapat dirasakan masyarakat secara langsung, gitu ya. Atau mungkin kalau di sektor pajak tadi juga disampaikan oleh Pak Faisal Basri bahwa kemudian seolah-olah ada keringanan, ada kepedulian dari pemerintah di era di tahun 2020, gitu ya. Tapi sebenarnya di dalam PP itu disebutkan juga bahwa nanti akan dilipatkan di tahun selanjutnya, gitu ya. Jadi dalam kerangka keterbatasan saya melihat peraturan perundang-undangan, gitu ya, sepertinya ada permasalahan, gitu ya, bahwa bantuan dari pemerintah ini sebenarnya bukan sesuatu yang memang muncul untuk mengurangi pajak itu sendiri, begitu ya, tapi justru untuk menunda penarikan pajaknya, gitu. Jadi memang ada indikasi atau bukan indikasi ya, memang itu dinyatakan di dalam peraturan perundang-undangan. Nah, misalnya ini ya, menurunkan PPh, begitu ya, mengolor penarikan PPh, tapi di item pajak lain, gitu ya, akan dimulai di 2021. Dan inilah yang sebenarnya kita boleh katakan bahwa apa yang dilakukan pemerintah ini sebenarnya terencana, gitu ya, bukan sesuatu yang tiba-tiba terpikir oleh pemerintah kemudian dibuatlah demikian, gitu ya. Dalam hal kemudian melihat reaksi masyarakat itu sebagai salah satu bentuk iseng-iseng berhadiah, barangkali iya, gitu ya. Jadi kalau masyarakat tidak kontra, gitu ya, dianggap bahwa itu berarti tidak itu berarti bisa terus dilaksanakan, gitu. Seperti misalnya Omnibus Law misalnya. Nah, bicara tentang Omnibus Law, sebenarnya posisinya itu sebenarnya sudah clear ya, bahwa Omnibus Law ini atau Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 ini sudah tidak berlaku, begitu ya, dari segi sektor ekonomi. Dan sebenarnya bukan ekonomi saja yang terdampak, tapi ada 29 sektor, dan itu sudah dibahas oleh ahlinya, gitu ya. Kalau teman-teman mau lihat, bisa lihat di YouTube Pusako, cukup lengkap, 29 episode bahas dari satu masalah ke masalah yang lain, gitu ya. Dari proses itu sebenarnya kita juga bisa belajar bahwa sebenarnya di Omnibus Law ini clear, memang ada permasalahan di sana. Nah, melalui putusan Mahkamah Konstitusi, kemudian Omnibus Law ini di-freeze-kan, gitu ya, dinonaktifkan selama 2 tahun. Tapi bukannya kemudian respon pemerintah itu untuk memperbaiki Omnibus Law sesuai dengan aspirasi masyarakat, tapi justru merevisi peraturan yang menjadi basic dari Omnibus Law, sehingga seolah-olah Omnibus Law itu tidak melanggar standar karena standarnya yang dirubah. Nah, ini kan ada peralihan dari dari negara yang rule of law, gitu ya, negara berdasarkan hukum, menjadi
rule by law gitu ya. Jadi bagaimana kemudian kekuasaan melegitimasi tindakannya melalui peraturan perundang-undangan gitu. Dan ini adalah permasalahan yang sangat besar di dalam negara hukum dan demokrasi. Masalah-masalah yang muncul dari Omnibus Law cukup beragam gitu ya, mulai dari masalah korupsi, artinya permasalahan yang muncul dari ketentuan pasal di dalam Undang-Undang Cipta Kerja gitu ya, termasuk dalam hal keuangan negara gitu ya. Kemudian juga permasalahan buruh gitu ya. Kemudian perlindungan buruh juga tidak terlindungi di sana. Kemudian masalah lingkungan, pengintegrasian perizinan yang ini juga menjadi permasalahan karena kemudian perizinan ini seperti kasus Wadas misalnya itu juga berujung kepada hilangnya akses masyarakat terhadap hak untuk bertempat tinggal atau menikmati kekayaan atau menikmati tanah di mana dia memijakkan kakinya begitu ya. Dan juga ada resiko-resiko yang akhirnya kemudian meninabobokan pelaku usaha gitu ya. Bahkan kemudian kalau dari segi perpajakan sebenarnya Undang-Undang Cipta Kerja juga tidak menciptakan keuntungan juga dari segi perpajakan gitu ya. Teman-teman bisa coba cek gitu ya, kalau ketemu petugas pajak tanya kira-kira yang menguntungkan dari Undang-Undang Cipta Kerja bagi penambahan pajak apa gitu ya. Saya pikir kalau mereka tahu atau mereka melaksanakan apa yang ada di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, mereka akan tahu bahwa sebenarnya mereka tidak ada pemasukan dari negara dari sektor pajak yang muncul dari Undang-Undang Cipta Kerja, gitu ya. Nah, kemudian juga semakin sentralisasi, gitu ya, dan permasalahan-permasalahan tambang, gitu ya. Perlindungan hak masyarakat adat, kebebasan pendapat, bahkan kemudian karena aturan yang ada di Undang-Undang Cipta Kerja itu ada yang mengatur ulang undang-undang aslinya, ada yang membuat pengaturan baru, tapi nggak sama dengan PP-nya, tapi kemudian berbeda dengan permennya, jadi kacau balau, nggak ada kepastian hukum. Dan kemudian masalah-masalah itu juga diikuti dengan bagaimana kemudian keperpihakan Undang-Undang Cipta Kerja ini justru kepada 1% gitu ya, 1% masyarakat, dan itu bukan masyarakat dalam kacamata kita ya, artinya masyarakat yang diuntungkan adalah pelaku-pelaku usaha. Begitu juga dengan proyek IKN gitu ya, di mana kemudian di proyek IKN itu juga keuntungan besarnya itu juga tidak untuk masyarakat, dan IKN itu bukan merupakan prioritas dari sistem yang istilahnya sistem yang diharapkan dalam kondisi-kondisi saat ini gitu ya. Dan untuk melegalisasi itu semua gitu ya, pada akhirnya kemudian ada cara-cara yang digunakan, yaitu diantaranya adalah menjadikan bagaimana kemudian pemerintahan itu langgeng gitu ya, dan opsi bagaimana membuat pemerintahan langgeng itu barangkali ke teman-teman juga mengikuti ya beberapa pernyataan dari politisi kita yang kemudian ini saya ambil dari Tempo yang kemudian menyatakan kalau tidak Jokowi 3 periode ya amandemen Undang-Undang Dasar, atau yang opsi ketiga adalah penundaan pemilu. Tapi itu sama sekali tidak menyentuh kepada kesejahteraan masyarakat ya. Nah, ini yang kemudian juga menjadi salah satu hal yang barangkali juga perlu kita lihat, bahwa kemudian hal tersebut menghasilkan permasalahan yang cukup serius, karena itu berarti adalah pengkhianatan dari amandemen Undang-Undang Dasar kita, karena amandemen Undang-Undang Dasar kita juga menyebutkan bahwa pelanggengan yang kemudian didorong oleh faktor ekonomi itu sebenarnya
tidak menjadi tujuan dari bangsa kita gitu ya. Apalagi kemudian dengan menggunakan kendaraan amandemen gitu ya. Karena amandemen itu pun juga butuh momentum, nggak semudah kemudian merubah merubah atau membeli sesuatu ya tentunya. Nah, kondisi ini juga semakin kacau gitu ya. Ekonomi ini didorong juga dengan bagaimana kemudian dinasti politik yang muncul dalam kekuasaan yang ada gitu ya, di mana kemudian dinasti politik ini memperlihatkan bagaimana kemudian mengguritanya pengelolaan ekonomi yang kemudian bersumber kepada keuntungan bagi orang-orang yang memegang kekuasaan gitu ya. Sebut saja Jokowi dan anak-anaknya gitu ya. Apakah itu anak menantunya gitu ya, atau mungkin adiknya ya sekarang karena ketua MK kemudian menikah dengan adiknya Jokowi gitu ya. Ini juga bermasalah dari segi konflik of interest, sudah dapat dipastikan begitu ya, situasinya akan terjadi demikian. Tapi ternyata kemudian pola itulah yang ingin digunakan oleh rezim yang ada untuk kemudian mendominasi dari sistem keputusan-keputusan atau hal-hal yang menyangkut masyarakat banyak, sehingga pemerintahan kita hampir tanpa kontrol. Jadi boleh disebut juga bahwa kita akan kembali ke rezim Orde Baru sebenarnya, 11-12 lah, dengan rezim Orde Baru. Nah, inilah yang kemudian menimbulkan kemarahan ya dari masyarakat yang akhirnya kemudian langsung ada reaksi juga dari Presiden dengan pernyataan bahwa tidak ada itu 3 periode dan sebagainya. Dan sebenarnya situasi-situasi yang ada itu sebenarnya juga memperlihatkan bahwa ada sesuatu yang belum selesai gitu ya. Saya tidak tahu apakah pemerintah ini benar-benar melakukan apa yang disebut melakukan iseng-iseng berhadiah itu tadi ya. Bayangkan ketika kemudian mahasiswa tidak turun, apakah mereka kemudian akan mengkaji ulang penundaan pemilu gitu ya. Karena itu benar-benar terjadi gitu ya, dan itu disampaikan langsung oleh elit-elit politik kita. Jadi memang saat ini kesejahteraan bangsa kita itu memang ada di dalam tangan kita gitu ya. Tinggal kita mau melakukan kontrol itu atau tidak gitu ya. Karena kalau kita tidak melakukan kontrol sekarang, kita akan kehilangan sumber daya alam kita akan kehilangan 99% dari apa yang kita miliki dari negeri kita ini beralih ke tangan asing ataupun beralih ke tangan 1% bangsa Indonesia. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Bu Dia atas pemaparannya yang sangat luar biasa ya. Jadi karena seluruh pemateri telah menyampaikan materinya yang sangat luar biasa, maka sudah saatnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, bisa melalui fitur raise hand dan menyalakan mic, atau bisa menuliskan pertanyaan lewat kolom chat. Baik, yang menggunakan fitur raise hand kepada saudara Muhammad Brian, bisa dipersilahkan untuk on mic terlebih dahulu. Assalamualaikum kepada semuanya, terutama untuk Pak Faisal Basri, Bu Diah Aluyun, dan Mas Zainal Arifin dari YLBHI. Saya izin bertanya, saya memiliki pemikiran kenapa harga-harga pokok saat ini naik itu karena selama ini tuh pemerintah terlalu berusaha untuk menyenangkan para pengusaha, tetapi melupakan rakyatnya.
Dan kenapa pemerintah bisa berusaha menyenangkan pengusaha? Karena saya berpikir pemerintahan saat ini itu terlalu dekat jaraknya dengan para pengusaha, seperti tidak ada batasnya, sehingga mereka berusaha untuk supaya kebijakan-kebijakannya itu menguntungkan para pengusaha tetapi tidak menguntungkan para kami sebagai rakyat. Apakah pemikiran saya itu benar atau salah ya, Pak atau Bu? Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada Pak Faisal Basri, apakah mau langsung dijawab pertanyaannya? Saya ikut saja. Mungkin ditampung dulu. Ya, boleh ditampung dulu ya. Baik, apakah ada pertanyaan lain? Kalau tidak ada, enggak apa-apa. Saudara moderator, bisa saya jawab barangkali? Oh, ini ada lagi. Ya, Oke. kepada Saudari Lutfi Ajeng, bisa on mic. Terima kasih moderator dan para pemateri yang sebentar. Tes, apakah suara saya menggema? Bagus. Oke, terima kasih kepada para pemateri dan Mbak moderator telah memberikan kesempatan pada saya. Saya ingin bertanya sih, sebenarnya pertanyaan saya singkat gitu. Terkait dengan apa yang sudah disampaikan, sebenarnya menimbulkan beberapa pertanyaan gitu. Salah satunya, sebenarnya apakah kenaikan BBM ini murni didasarkan karena naiknya harga minyak dunia gitu kan? Tapi literatur yang telah saya baca atau saya pelajari itu sebenarnya kenaikan harga minyak dunia itu telah mengalami tren telah mengalami penurunan gitu. Tepatnya pada saat pengumuman kenaikan BBM di Indonesia gitu loh. Jadi kayak itu juga sebenarnya menjadi pertanyaan juga gitu. Apakah ini ada maksud lain pemerintah atau bagaimana gitu, ataupun bahkan tren kenaikan bahan-bahan pokok ataupun BBM ini tuh naik karena emang menjelang puasa atau sebagainya juga. Tapi emang ini juga sangat belum saya mengerti gitu Pak. Mungkin kepada Bapak dan Ibu sekalian bisa menjawab pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, kepada pemateri, apakah langsung bisa dijawab? Oke, siapa dulu? Mungkin dari Pak Faisal. Oke. Mas Brian ya. Ini kita perlu jernih melihatnya. Saya tunjukkan tadi di awal slide bahwa Jokowi adalah presiden yang paling berhasil membuat harga-harga naiknya paling sedikit. Harus diakui itu. Di era Jokowi lah harga-harga itu stabil. Saya katakan stabil loh ya. Bisa stabil pada level tinggi, bisa stabil pada level rendah. Jadi misalnya harga gula stabil, sekarang ini ya, harga gula stabil pada levelnya tinggi. Harga gula di dunia itu cuma berapa ya? 60 sen gitu. 60 sen berapa itu ya? 60 sen 0,6 kali 14.000. 8.000. Harga di pasar internasional itu 8.000, di kita 12.500. Tapi stabil. Nah, bicara inflasi kan kenaikan harga-harga, lonjakan harga itu kan. Nah, namun harga-harga ini
mulai merangkak naik, di seluruh dunia juga naik ya. Jadi bukan hanya Indonesia saja, namun Indonesia tidak punya mekanisme stabilisasinya. Nah, dalam beberapa kesempatan kepada di hadapan mahasiswa-mahasiswa Universitas Brawijaya, saya sampaikan negara-negara maju saja itu punya namanya celengan, punya tabungan, dan mengikuti ajaran Nabi Yusuf yang tercantum dalam surat Yusuf ayat 43 sampai 54. Dan kebetulan ada, bukan kebetulan, dan ada pula di Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Karena apa? Harga pangan, harga makanan sangat bergantung pada musim. Bergantung pada alam. Ada bencana alam, ada macam-macam, harganya gonjang-ganjing. Kalau harga air mineral kan nggak gonjang-ganjing kan? Nah, oleh karena itulah, maka kata Nabi Yusuf di surat Yusuf itu, wahai rakyat Mesir, kalau panen kamu sedang bagus, itu gunakan seperlunya, sisanya tabung. Karena ada siklus 7 tahunan. 7 tahun lagi kita paceklik. Niscaya kalau engkau nabung dari sekarang, paceklik itu nggak berat buat kita. Nah, di kita tuh enggak ada. Kalau kita sedang rezekinya banyak, kita habiskan. Kalau lagi paceklik, yang ngutang. Gitu. Tidak ada mekanisme itu. Norwegia punya, Singapura punya. Makanya di Singapura nggak bergejolak. Makanya di Timor Leste nggak bergejolak. Timor Leste punya namanya oil fund. Jadi tabungannya dari harga minyak, dari minyak. Mereka kan eksportir minyak juga. Mereka tabung sebagian besar pendapatannya. Kita hura-hura. Nah, jadi memang Rasulullah juga pernah kan ada kenaikan harga pangan seperti sekarang lah di Indonesia gitu. Nah, kemudian para sahabat Rasul mendatangi Rasulullah, ya Rasulullah tetapkan harga untuk kami. Harganya udah ketinggian ya Rasul gitu. Rasul bilang, tidak. Saya, kata Rasul, tidak bisa mempertanggungjawabkan kelakuan saya kalau begitu di hadapan Allah kelak. Sesungguhnya yang tahu tentang harga adalah Allah. Jadi Rasulullah kan pedagang juga ya, di kolaborasi dengan istrinya gitu awalnya itu. Begitulah mekanismenya. Jadi kalau harusnya harga 100 dijual 50, ya pasti ada antrian, pasti ada konser musik tuh. Ya, itu kan nggak jelasnya konser musik atau antrian. Ada penimbunan, udah pasti. Sunnatullahnya begitu. Maka jangan dirusak pasar. Nah, kemudian yang kedua, ada namanya jaring pengaman. Biarin aja Faisal Basri beli minyak goreng mahal, biarin aja. Anak saya kebetulan bekerja, anak perempuan ini banyak sekali mahasiswa perempuan di sini. Jadi saya kangen sama anak saya, udah bertahun-tahun enggak ketemu. Baru lapor, aduh gila nih, harga minyak goreng $7,5. Oh tuh $7,5 1 liter. Kali aja tuh berapa, $7,5, tapi dolar Kanada ya kira-kira 75.000 lah. 75.000. Jadi bukan di kita saja yang naik, semua naik, ini fenomena dunia. Nah, setiap negara itu berbeda karena ada yang punya mekanisme untuk mengendalikan keadaan. Ada yang enggak punya, ada yang punya tabungan, ada yang enggak punya. Bedanya itu aja. Jadi berat rasanya ya. Sehebat apapun di dunia ini enggak ada yang sanggup menuntut negara itu harga-harga tidak naik, enggak ada yang sanggup. Ini fenomena dunia.
Jadi saya berharap adik-adik di HMI ikut mewacanakan ya nilai-nilai ajaran Islam yang terkandung di dalam Al-Quran dan Al-Hadis di dalam perjuangan bagi Indonesia yang lebih baik. Ya, itulah bedanya HMI dengan yang bukan kan. Nah, jadi nilai-nilai itu tanpa harus mengungkapkan ayatnya, ya karena kita bergaulkan dengan agama-agama yang lain. Jadi jangan apa namanya? Jangan nggak boleh ada kenaikan harga, ya nggak bisa, melanggar sunnatullah. Nah, jadi tuntutannya apa? Lindungi rakyat paling rentan. Kalau di masa Rasulullah, oke, yang kaya silahkan beli sesuai dengan harga yang sedang berlaku. Yang miskin dikasih gratis dari Baitul Mal, gitu. Baitul Mal. Jadi keluar itu uang dari Baitul Mal buat orang-orang yang nggak sanggup karena harganya tinggi. Tapi kalau harganya harusnya 100, pemerintah bilang 50 aja, pasti heboh. Pasti ada spekulasi, pasti ada calo. Orang kan nggak mau antri ya. Ya bayar aja lah 10.000 gitu. Mau dicabut, jadi menimbulkan sifat-sifat buruk. Kali lagi yang penting adalah mekanisme dan skema stabilisasinya. Jadi di negara-negara lain tidak ada masalah bukan karena tidak ada kenaikan harga, tapi ada mekanisme untuk meredamnya ya, sehingga harganya naiknya tidak gonjang-ganjing gitu, ada tabungan. Nah, saya waktu ketua Satgas Anti Mafia Migas tahun 2014-2015 itu, bukan saya ya, tim, kan ada anggota-anggota juga, saya cuma diamanatkan jadi ketua. Nah, saya katakan itu dana stabilisasi BBM. Jadi kalau harga minyak mentah lagi murah, kita misalnya turun ya, jadi turun 50%, harga BBM-nya kita turunkan enggak 50% tapi 25%, sisanya tabung. Ingat enggak waktu harga minyak $20 di tengah-tengah pandemi itu? Harga BBM di kita nggak turun, harusnya kan turun. Nah, uangnya kemana itu? Harusnya kan tabungan. Tabungan tidak dipegang oleh Pertamina. Gitu. Nah, model-model seperti itu. Nah, Mbak Ajeng, dengan harga minyak itu gonjang-ganjing ya. Jadi per hari ini sudah di atas $100 lagi. Nah, kemarin itu masih di bawah $100. Nah, kenapa tiba-tiba naiknya kenceng dalam 1-2 hari ini? Karena Shanghai lockdown-nya mulai diperlonggar. Lockdown diperlonggar, orang pada jalan, permintaan minyak di China naik, harga di dunia naik. Pokoknya seperti itulah. Nah, jadi harga BBM naik itu 99% berkorelasi dengan harga minyak dunia. BBM dihasilkan dari harga minyak dunia. Dan kita sekarang sudah menjadi pengimpor. Jadi minyak yang kita bakar setiap hari itu tidak semuanya berasal dari minyak mentah kita. Kita mengimpor rata-rata ya sekitar 1 juta barrel sehari. 1 juta barrel. Sehari loh, kali 365 hari, kali $100 berapa? Nggak sanggup kita. Karena apa? Karena sebagian harus kita beli. Jadi ingat adik-adik mahasiswa, namanya BBM kita itu makin banyak yang kita impor. Konsumsi kita sekitar 1.500 ya, ancar-ancar ya. Konsumsi kita 1.500.000 barrel. Produksi kita tinggal 700.000 barrel.
Jadi ya kita kira 800.000 barrel lah kita import itu. Nah, ada perang, harga minyak dunia naik, ya BBM tidak naik, BBM ya naik. Kalau tidak naik, pemerintah nombokinya makin mahal. Pertalite aja pemerintah itu harus sediakan, kalau harga minyaknya segini terus, harus sediakan tahun ini itu kira-kira 90 triliun, buat itu saja 90 triliun. Buat Pertalite. Belum buat solar, belum buat macam-macam, belum buat tabung gas 3 kilo. Waduh, gila-gila. Duitnya dari mana? Oleh karena itu, kita menentang apa yang dilakukan pemerintah untuk rakyat kok susah, kok untuk IKN bisa gitu. Ya. Saya rasa itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Faisal. Apakah dari Ibu Dia Aluyun atau Mas Zainal ada tambahan? Oke, mungkin sedikit ya. Sebenarnya saya sepakat untuk kemudian yang disampaikan oleh Bang Faisal tadi, bahwa memang kemudian banyak faktor ya kaitannya dengan apa namanya yang mengaruhi kenaikan BBM, termasuk harga minyak dunia. Tapi kembali lagi, kalaupun kita kemudian berbicara soal kenaikan minyak dunia, itu tentu saja sebenarnya saya sepakat juga, memang harusnya negara itu mengantisipasi hal itu, karena ini kan sesuatu yang sangat mungkin dalam konteks ini ya potensial dalam konteks perdagangan dunia gitu. Nah, menjadi penting sebenarnya memang pemerintah memiliki semacam apa ya, semacam kebijakan untuk mengantisipasi hal itu. Nah, kalau kita berbicara dalam Undang-Undang Energi misalkan dalam pasal 7 ayat 1, harga energi itu ditetapkan berdasarkan nilai ekonomi yang berkeadilan. Kemudian di ayat 2-nya itu pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan dana subsidi untuk kelompok masyarakat yang tidak mampu. Nah, artinya sebenarnya kalau kemudian ini ya apa namanya pilihannya ketika harga minyak dunia naik itu kemudian apakah akan menaikkan BBM di dalam negeri dengan cara melakukan subsidi atau tidak. Sementara kemudian konsekuensi dari pemberian subsidi ke masyarakat tentu saja itu akan membebani APBN. Nah, maka kemudian pilihannya itu adalah ya APBN akan diberikan melalui subsidi ke rakyat sehingga kemudian daya beli masyarakat itu harga-harga stabil, daya beli masyarakat itu terjaga, atau kemudian subsidi itu tidak dilakukan sehingga kemudian apa namanya BBM dinaikkan ya yang akan mengaruhi proses-proses apa namanya produksi dan proses-proses distribusi yang juga akan berimbas kepada kenaikan beberapa harga dan juga akan mengaruhi daya beli masyarakat. Akan tetapi APBN aman. Nah, ini menjadi pertanyaan penting tadi di apa namanya di terakhir saya rasa Bang Faisal mengungkapkan bahwa APBN itu untuk siapa? Apakah untuk rakyat atau untuk yang lain, untuk IKN aja bisa. Nah, maka dugaan saya berbicara soal APBN hari ini sebenarnya melihat ini ya kejadian-kejadian dalam waktu-waktu dekat ketika kemudian kembali lagi negara dulu ketika memproyeksikan proyek ambisius IKN mereka mengklaim bahwa tidak akan menggunakan APBN. Tapi pada faktanya kemudian dia mengeluarkan kebijakan dan bahkan nyari-nyari itu mana yang bisa diambil untuk pembangunan IKN. Setelah kemudian beberapa investor seperti SoftBank dan yang lainnya itu menarik diri. Karena memang dalam hal ini saya rasa IKN itu menjadi satu proyek ambisius ya yang dalam konteks bisnis sebenarnya juga tidak masuk akal gitu. Sehingga kita juga nggak yakin ada investor yang mau melakukan itu. Tapi memang kemudian apa pertanyaannya siapa di balik IKN? Tentu saja ada beberapa ini ya oligarki yang memiliki perusahaan-perusahaan dan konsesi tambang di situ. Tapi juga saya melihat bahwa IKN itu proyek ambisius ingin ini ya menempatkan sebagai monumental kesejarahan bahwa itu adalah peninggalan Jokowi. Nah, hari ini saya rasa di Orde Baru kita pernah mendapatkan cerita itu ketika kemudian bagaimana proyek Taman Mini Indonesia Indah ya TMI itu dipaksakan sedemikian rupa kemudian menggusur masyarakat sekian ribu gitu hanya untuk menyenangkan atau kemudian untuk ini ya memenuhi ambisi ya secara pribadi gitu.
Nah, saya rasa ini menjadi penting. Sementara kemudian berbicara dan itu yang akhirnya bermain simbol-simbol gitu. Sama seperti TMII gitu, berbicara ingin mengumpulkan dan melihat bahwa ini Indonesia gitu. Ataupun kemudian kemarin itu ada gimmick simbolis mengenai perayaan tanah air gitu ya. Tanah air dan tanah dan air dikumpulkan di titik 0 IKN. Nah, saya rasa ini menjadi satu hal yang penting justru kemudian ya. Kalau ingin melindungi tanah air atau melihat Indonesia itu bukan dengan dikumpulkan di Jakarta atau kemudian dikumpulkan dalam bentuk ini ya ibu kota negara, tapi saya rasa menjadi penting untuk melihat itu menjadi lebih baik dalam konteks pemerataan pembangunan dan sebagainya. Nah, saya rasa ini jadi sangat relevan sebenarnya mengapa kemudian BBM naik ya, karena kemudian tidak mau dibebani APBN karena APBN sudah ada yang ngantri gitu aja. Dan kemudian untuk proyek-proyek strategis dan IKN. Dan tentu saja tidak hanya BBM naik atau kemudian penaikan pajak gitu ya, tapi juga stabilitas ekonomi, stabilitas politik juga diperlukan. Maka kemudian penting untuk memastikan bahwa oligarki ini berjalan selama di periode pertama dan pertengahan periode kedua. Saya rasa rapot Jokowi itu adalah nilai rankingnya itu ranking 1 atau nilainya sempurna bagi para oligarki, sehingga memang butuh untuk diperpanjang untuk mengamankan beberapa proyek-proyek strategis nasional dan juga ya, IKN. Saya rasa itu. Baik, terima kasih Pak Mas Zainal. Apakah Bu Diah ada tambahan? Kalau saya sedikit saja barangkali, karena tadi sudah dijawab dengan lengkap oleh Pak Faisal Basri dan juga Pak Zainal Arifin. Jadi kalau saya melihat sebenarnya penguasa tidak bisa kerja sendirian ya. Di sana butuh orang-orang ahli atau setidaknya bagaimana kemudian lembaga-lembaga riset itu melakukan prediksi terhadap situasi-situasi masa depan Indonesia yang pemerintah nggak mungkin bisa mengkalkulasi itu sendiri gitu ya. Makanya sebenarnya solusi kemudian meleburkan semua lembaga riset ke BRIN itu juga bukan merupakan isu yang strategis gitu. Karena dengan begitu kemudian semua jadi dimaknai untuk kepentingan industri. Padahal sebenarnya bukan saja permasalahan industri, permasalahan Indonesia yang sebenarnya tidak terprediksi ini sebenarnya bisa diselesaikan oleh lembaga-lembaga riset itu ketika kemudian pemerintah tidak menyetir lembaga-lembaga riset yang ada dalam mainstream pemikiran kekuasaan gitu ya, dalam mainstream pemikiran untuk mewujudkan kepentingan pemerintah, karena banyak hal-hal di luar masyarakat kita ini yang kemudian tidak terprediksi, misalnya tentang agraria, tentang bagaimana menipisnya lapisan ozon gitu dan seterusnya, yang tidak semuanya itu selalu bisa berkalkulasi rupiah begitu ya, berkalkulasi cuan gitu. Mungkin itu yang saya lihat dari situasi yang ada gitu ya. Kalau dalam analisis saya melihat bahwa memang kekuasaan ini menjadikan kemudian upaya-upaya dilakukan dalam rangka untuk mencapai atau dengan tujuan begitu ya. Saya ada tujuan-tujuan yang tidak bersih begitu ya dari bagaimana kemudian pemerintah atau penguasa ini mengelola negara ini gitu ya. Karena kalau clear, kalau bersih itu pasti tujuannya jelas gitu ya. Di beberapa produk kita banyak kecolongan dan itu dilakukan dengan iseng-iseng berhadiah itu tadi. Kalau tidak dikontrol, maka akan sangat mudah sekali kemudian produk-produk, apalagi itu dilegitimasi hukum ya, produk-produk hukum itu muncul dalam rangka untuk melayani segelintir orang ini tadi. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Saya kembalikan ke moderator. Baik, Bu Diah. Bagaimana peserta diskusi? Apakah ada pertanyaan lagi? Sudah cukup barangkali, mungkin. Baik, jika sudah cukup, mungkin kita beralih kepada sesi dokumentasi ya. Jadi teman-teman yang
tidak berhalangan untuk on cam, bisa on cam terlebih dahulu untuk kita abadikan momen diskusi ini. Kepada yang bertugas, dipersilakan untuk mengambil gambar. Baik, saya hitung ya. 1, 2, 3. Baik. Sebelum saya tutup, izinkan saya untuk menyampaikan poin-poin yang saya dapatkan. Jadi pada era Jokowi periode 2 ini banyak timbulnya kebijakan kontroversial yang kerap mengokohkan oligarki yang pada saat ini ditambah lagi dengan kenaikan PPN, BBM, dan harga minyak goreng. Kebijakan tersebut dinilai kurang berpihak pada masyarakat yang semakin dirugikan pada masa pandemi ini. Selanjutnya juga biodiesel dikuasai oleh oligark yang mendapat kenaikan insentif dengan cara menaikkan PPN. Pembangunan ibu kota negara juga merupakan proyek ambisius yang menyebabkan timbulnya kebijakan kontroversial tersebut. Dengan ini, kaum oligark semakin merajalela dan masyarakat semakin dirugikan. Jadi, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pemateri serta para peserta yang telah mengikuti diskusi dari awal sampai akhir. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada perkataan yang kurang berkenan hati hadirin sekalian. Marilah kita tutup acara diskusi kita pada sore hari ini dengan bacaan hamdalah. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Bu Terima Dia, kasih, mohon pamit Mas Kak Zainal, Faisal, Kak pamit Zainal. semua. Terima kasih, Bu. Ngantuknya luar biasa nih. Mas. Ya.